Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Agus Riyadi dengan NIM 220222051. Saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang materi dari setiap kelompok yang sudah presentase. Baik, langsung saja untuk kelompok pertama yang membahas tentang pemurnian dan pembaharu dalam Islam. Poin pertama itu kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang. Kemajuan peradaban Islam terjadi pada 3 kesultanan atau kerajaan, di antaranya Kesultanan Utsmanani, Kesultanan Utsmanani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia Iran, dan Kerajaan Mongol di India. Pada masa kerajaan-kerajaan itu terjadi kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang, contohnya bidang ilmu pengetahuan, militer, ekonomi, pemerintahan, bangunan, seni, dan agama. Islam semakin berkembang luas pada masa Kesultanan Utsmanani yang pada saat itu dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel yang merupakan tempat perdagangan bangsa-bangsa barat. Poin kedua itu sebab-sebab kemunduran peradaban Islam. Sebab-sebabnya yaitu pertama, lemahnya pemerintahan Islam pada saat itu. Yang kedua, kurangnya moral setiap pemimpin. Yang ketiga, penjajahan Eropa yang menguasai wilayah-wilayah Islam. Yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di barat yang tidak diikuti oleh umat Islam. Poin yang ketiga, perlunya pembaharuan dan pemurnian dalam Islam. Seiring dengan perkembangan zaman harus dilakukan upaya untuk menyesuaikan Islam dengan apa yang terjadi ke depannya. Pemurnian dan pembaharuan dilakukan agar agama Islam mampu menerima perkembangan zaman, tetapi harus tetap memegang teguh syariat Islam dengan menyaring hal-hal yang negatifnya. Poin selanjutnya itu tokoh-tokoh pembaharu dalam Islam. Yang pertama itu Muhammad bin Abdul Wahab, yang kedua Jamaluddin Al-Ghifani, yang ketiga Rashid Rida, yang keempat Ki Haji Ahmad Dahlan, dan yang kelima Kiai Haji Hashim Ashari. Selanjutnya kelompok 2 yang membahas dakwah Islam di Nusantara dan asal-usul Muhammadiyah. Poin pertama itu teori masuknya Islam di Nusantara. Masuknya Islam di Nusantara ini terdapat 4 teori, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Cina. Teori Gujarat mengatakan bahwa Islam masuk dari jalur perdagangan yang berasal dari daerah Gujarat. Sedangkan teori Mekah adalah Islam masuk melalui orang-orang Mekah yang berkeliling dunia yang tujuannya untuk menyebarkan agama Islam. Selanjutnya teori Persia. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk melalui jalur perdagangan yang dimana orang-orang itu berasal dari Persia. Yang terakhir adalah teori Cina. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk dari migrasi orang-orang Cina yang beragama Islam ke Indonesia. Dan dari 4 teori tadi, teori yang paling kuat adalah teori Gujarat dan Mekah. Poin kedua, perkembangan Islam di Nusantara. Islam berkembang di Indonesia itu melalui kerajaan-kerajaan Islam pertama di setiap pulau, misalnya Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan sekitarnya. Poin selanjutnya, kedatangan dan penjajahan bangsa barat di Nusantara. Penyebab bangsa barat datang ke Indonesia adalah karena 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Mereka yang awalnya datang hanya untuk membeli rempah-rempah niatnya berubah ketika mereka melihat Indonesia ini memiliki kekayaan alam, sehingga membuat mereka itu menjajah
menjajah bangsa Indonesia dengan maksud menguasai serta ikut menyebarkan agama Nasrani mereka. Baik, selanjutnya adalah kelompok 3, yaitu yang membahas sejarah Muhammadiyah. Pada poin pertama yaitu profil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dengan nama kecil beliau yaitu Muhammad Darwis. Beliau merupakan keturunan ke-12 dari Sunan Gresik, salah satu penyebar Islam di Jawa. Beliau pernah menuntut ilmu di Mekah dan berguru pada tokoh-tokoh pembaru Islam saat itu. Beliau juga aktif dalam organisasi Budi Utomo dan berperan dalam memajukan pendidikan dan mensejahterakan umat Islam di Indonesia. Kemudian beliau wafat pada tanggal 23 Februari 1923 di Yogyakarta. Poin selanjutnya itu sejarah Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Muhammadiyah didirikan sebagai wujud pemurnian dan pembaharuan dalam Islam. Hal-hal yang melatar belakangi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah ini karena kondisi umat Islam di sekitarnya itu banyak menyimpang dan kurangnya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat pada saat itu. Selanjutnya kelompok 4 yang membahas tentang matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah. Poin pertama, cita-cita Muhammadiyah. Cita-cita Muhammadiyah yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Poin kedua, Islam dalam keyakinan Muhammadiyah. Islam dalam keyakinan Muhammadiyah bisa dikatakan yang pertama Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Yang kedua, Islam maksudnya yaitu Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharu Islam yang bersumber atas Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Maksudnya Muhammadiyah melakukan pemurnian Islam dengan cara berdakwah. Ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Maksudnya adalah Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan agama-agama Islam. Yang keempat, Muhammadiyah sebagai organisasi. Maksudnya yaitu Muhammadiyah sebagai wadah untuk berjuang di jalan Allah dan saling merangkul dalam kebaikan. Selanjutnya adalah kelompok 5, kepribadian Muhammadiyah. Pada poin pertama, hakikat Muhammadiyah. Dalam hakikatnya itu Muhammadiyah dikatakan sebagai pembaharuan, pemurnian, dakwah, dan sosial budaya. Poin selanjutnya itu dasar amal Muhammadiyah. Dasar amal Muhammadiyah diantaranya yaitu yang pertama, hidup manusia berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Yang kedua, hidup manusia itu bermasyarakat. Yang ketiga menjunjung tinggi agama Islam di masyarakat. Selanjutnya itu sifat-sifat Muhammadiyah. Yang pertama, beramal dan berjuang dalam Islam. Yang kedua, memperbanyak kawan dan ukhuwah Islamiyah. Ketiga, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Dan terakhir, bersikap adil dan bijaksana. Selanjutnya adalah kelompok 6 yang membahas tentang mukadimah, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Poin pertama itu anggaran dasar Muhammadiyah. Pada poin pertama itu anggaran dasar Muhammadiyah. Anggaran dasar Muhammadiyah adalah suatu hal yang mengatur keseluruhan isi dalam organisasi Muhammadiyah, misalnya tentang strukturnya, pemimpinannya, anggotanya, semacamnya lah.
Yang kedua itu identitas dan asas Muhammadiyah. Identitas Muhammadiyah dikatakan sebagai gerakan yang Islam, dakwah dan tajdid. Asas yang digunakan dalam Muhammadiyah adalah asas ideologi yaitu Islami. Selanjutnya adalah keorganisasian Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah ada 7. Yang pertama adalah IMM, Aisyah, Hizbul Watan, Pemuda Muhammadiyah, Nasyatul Aisyah, Tapak Suci, dan Ikatan Remaja Muhammadiyah. Selanjutnya adalah kelompok 7 yang membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan yang berwatak tajdid dan tajrid. Dari poin pertama, pengertian tajdid dan tajrid. Pengertian tajdid adalah pembaharuan, sedangkan tajrid adalah pemurnian. Mungkin itu saja pengertiannya. Selanjutnya adalah model tajdid dan tajrid. Contohnya kalau tajdid itu secara langsung, misalnya jamaah tabligh atau kajian rutin. Contoh tajrid yaitu tahlilan dan pengajian. Poin selanjutnya yaitu makna keagamaan dalam Muhammadiyah. Makna keagamaan dalam Muhammadiyah adalah gerakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya kelompok 8, Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Poin pertama, nilai-nilai dan ajaran Islam sesuai surah Al-Ma'un. Dalam surah Al-Ma'un ada menjelaskan bahwa ada tipe-tipe orang yang mendustakan agama. Yang pertama yaitu orang-orang yang menghardik atau berlaku kasar kepada anak-anak yatim. Yang kedua itu orang-orang yang tidak saling membantu memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga itu orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang keempat adalah orang-orang ria. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang enggan memberi bantuan. Poin selanjutnya itu bentuk dan model gerakan sosial Muhammadiyah. Yang pertama itu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial. Selanjutnya kelompok 9, Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Poin pertama, hal-hal yang melatar belakangi gerakan pendidikan Muhammadiyah. Hal-hal yang melatar belakanginya ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu kelemahan dan praktek ajaran Islam. Yang kedua kelemahan lembaga-lembaga pendidikan, yaitu kelemahan lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama adalah berkembangnya Kristenisasi, yang kedua adalah penjajahan kolonialisme Belanda, dan yang ketiga gerakan pembaharuan Timur Tengah. Poin selanjutnya cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Cita-cita pendidikan Muhammadiyah adalah mewujudkan manusia-manusia baru yang mampu tampil sebagai intelek ulama, yaitu seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Poin selanjutnya bentuk dan model gerakan pendidikan Muhammadiyah. Contoh bentuknya itu mungkin mendirikan pesantren. Yang kedua itu mendirikan sekolah Muhammadiyah dari tingkat SD sampai ke perguruan tinggi. Selanjutnya itu kelompok 10 yang membahas Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Pada poin pertama itu cara Kiai Haji Ahmad Dahlan memperdayakan perempuan. Ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam Muhammadiyah itu menempatkan laki-laki dan perempuan itu setara. Ia juga menganggap bahwa perempuan itu sebagai pilar penting dalam suatu organisasi. Karena hal itu
Ia pun mendirikan Ortom Muhammadiyah khusus untuk kaum perempuan, yaitu Aisyah. Poin selanjutnya, kesetaraan gender dalam Muhammadiyah. Kesetaraan gender dalam Al-Quran menegaskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, laki-laki dan para perempuan sama-sama sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Yang kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah atau wakil Allah yang diutus di muka bumi. Dan yang ketiga, itu laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan gelar Nasaruddin, yaitu harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Yang poin selanjutnya itu peran perempuan dalam Muhammadiyah dalam berbangsa dan bernegara. Di dalam Muhammadiyah ada 2 ortom yang dibentuk untuk perempuan, yaitu Aisyah dan Nasyiatul Aisyah. 2 ortom itu sudah banyak berperang untuk bangsa ini dari berbagai bidang, misalnya bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, pemberdayaan perempuan, dan sebagainya. Selanjutnya kelompok 11 yang membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Pada poin pertama yaitu sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah berasal dari antara lain, yang pertama, melakukan dakwah kepada anggota Muhammadiyah yang ada dalam amal usaha Muhammadiyah. Yang kedua, keterlibatan para pelaku ekonomi yang berilmu dan beriman dalam dakwah Muhammadiyah. Yang ketiga, itu pemanfaatan potensi ekonomi yang ada pada setiap wilayah, daerah, cabang, dan ranting Muhammadiyah. Poin selanjutnya itu tantangan gerakan ekonomi di Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah itu memiliki potensi yang besar terhadap perekonomian jika mampu dikelola secara maksimal. Akan tetapi dalam prakteknya masih ada tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya hubungan kerjasama antara masyarakat dan amal usaha Muhammadiyah itu belum maksimal. Yang kedua, para pelaku bisnis belum bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, itu etos kerja warga Muhammadiyah belum sesuai dengan yang diajarkan oleh para pendiri Muhammadiyah. Dan yang terakhir itu orang-orang yang terlibat dalam amal usaha Muhammadiyah kebanyakan hanya ingin mengambil untungnya dan melupakan dasar Islamnya. Selanjutnya yang terakhir itu kelompok 12 yang membahas tentang perang kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia. Pada poin pertama adalah kita Muhammadiyah. Kita Muhammadiyah adalah garis-garis perjuangan Muhammadiyah untuk bangsa. Contohnya adalah kita Denpasar, kita Ujung Pandang, kita Palembang, dan kita Ponorogo. Selanjutnya itu Muhammadiyah sebagai bagian pendiri dari NKRI. Insinyur Soekarno merupakan anggota Muhammadiyah di mana secara tidak langsung orang yang memproklamasikan kemerdekaan adalah orang Muhammadiyah. Dan setelah merdeka, Muhammadiyah melakukan gerakan di bidang pendidikan berbasis Belanda namun tetap sesuai dengan syariat Islam. Poin selanjutnya itu bentuk dan model peran kebangsaan Muhammadiyah. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala aspek. Yang ketiga, beragama dan dalam bermasyarakat. Yang keempat, bekerja sama dengan golongan-golongan Islam manapun. Dan yang terakhir adalah bersikap adil dan bijaksana. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.